Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, aku ingin cerita pengalamanku lolos SIMAK UI untuk pasca sarjana S2 di ilmu manajemen, peminatan digital marketing and analytics di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI. Tes ini di tahun 2022 secara online. Jadi mungkin bisa berbeda ya di tahun-tahun berikutnya. Tapi semoga informasi yang aku bagikan bisa bermanfaat untuk teman-teman dalam mempersiapkan diri. Dan seperti biasa, jika memang ada informasi yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, bisa ditambahkan di kolom komentar. Insya Allah aku akan coba jawab sebisa aku. Oke? Oke, tentunya kita harus daftar dulu ya. Daftarnya itu di secara online semuanya, penerimaan.ui.ac.id. Nah, kalian sebelum daftar tuh harus cek jadwal juga. Cek jadwalnya bisa di simak.ui.ac.id. Kebetulan saat itu aku masuk pendaftaran yang simak dasar gelombang 2. Jadi aku periode pendaftarannya itu antara 12 Mei sampai 13 Juni. Kemudian aku tes 19 Juni. Nah, ini bisa berubah tanggalnya, tapi biasanya sih dari tahun ke tahun bulannya tuh kisarannya segitu aja gitu ya. Ini untuk yang magister. Nah, kita juga bisa di website itu baca lengkap mengenai teknis pelaksanaannya, itu udah lengkap banget semua informasinya, termasuk cara pembayarannya. Biayanya untuk SIMAK UI tahun 2022 itu Rp1.200.000 dan hanya bisa memilih satu program studi. Ya lumayan mahal ya. Makanya jangan sampai kalian nggak lolos gitu ya, jangan sampai kita harus ngulang lagi karena lumayan juga biaya pendaftarannya. Oke. Oke, ini informasi untuk teknis tes SIMAK UI secara online. Ini bisa dilihat di website-nya juga sih. Pun ketika kalian sudah daftar gitu ya, nanti pasti akan diberikan juga di di account kalian akan diberikan informasi bagaimana pelaksanaan tes SIMAK UI secara online. Nah, materi ujiannya itu hanya ada 2, TPA dan bahasa Inggris. Masing-masing. Kalau untuk TPA itu 2 jam, untuk bahasa Inggris itu 90 menit. Dan ini waktunya mengikuti WIB ya. Nah, untuk subtesnya TPA bisa kalian lihat sendiri di sini. Ini ada kemampuan verbal, kuantitatif, kemampuan logika. Kalau saya sendiri sih paling banyak mengisi untuk kemampuan verbal dan kemampuan logika. Karena kuantitatifnya itu ya ada yang saya isi ada gitu. Tapi kalau yang sudah kuantitatifnya agak menjurus IPA gitu, saya biasanya langsung skip aja. Nah, dan subtes bahasa Inggris. Oh ya, ini itu kalau nggak salah masih berlaku untuk TPA ya. Kalau jawaban benar itu plus 4 poinnya. Kalau jawaban salah minus 1, kalau tidak diisi 0. Jadi daripada berspekulasi, kalau nggak benar-benar yakin ya udah kosongin aja, lewatin aja. Nah, perangkat ujiannya waktu itu saya menggunakan laptop biasa aja sih. Dan itu kameranya harus selalu on gitu, harus selalu on. Dan waktu itu saya kayak ada teknisnya gitu dikirimin ya, di account dan di email. Jadi harus bukan print sih, kita harus tulis nomor ujian, bisa ditulis tangan aja tapi harus yang jelas, yang agak besar, dan ditempel di dada gitu ya selama selama ujian. Dan itu harus kelihatan selama kita mengerjakan, ditempel nomor ujiannya. Itu aja sih sebenarnya kalau ketika teknis pelaksanaan. Kalau pakai bajunya harus rapi atau gimana sih sebenarnya tidak di spesifikasi gitu ya, tidak dijelaskan secara rinci harus pakaiannya seperti apa, tapi yang penting rapi saja sih. Dan yang paling penting adalah si kartu ujiannya kelihatan jelas. Nah, kalau lebih jauhnya teknisnya itu akan diinfokan di masing-masing account, jadi harus benar-benar dibaca ya. Dan ini hanya bisa satu perangkat aja. Kalau kemungkinan apakah bisa nyontek atau enggak gitu, saya rasa sih kecil sekali karena itu kan waktunya dihitung ya.
dihitung, waktunya terus jalan, dan saya juga waktu itu nggak kepikiran juga sih buat nyontek-nyontek gitu. Eee, Ya udah, kerjakan aja gitu sebisa kita ya. Karena kan mungkin kalau S2 itu, passion-nya nggak terlalu sebesar S1 ya. Kalau nggak diterima ya udah gitu. Kalau S1 kan kayak nggak diterima kuliah tuh kayak wah banget gitu. Sedangkan kalau S2 itu kan, saya rasa lebih ya mereka sudah dewasa lah ya, sudah jauh lebih dewasa, dan, pengen S2 ya untuk benar-benar belajar gitu. Kalau memang tidak, untuk tes masuknya saja tidak sanggup gitu, tidak memenuhi persyaratan, ya gimana nanti ke depannya gitu kan. Itu sih menurut saya. Nah, sekarang saya ingin sharing gimana persiapan belajar SIMA UI. Tentu saja dengan belajar ya. Soal-soal latihan SIMAK. Kebetulan memang ini saya pertama kalinya ikut SIMAK UI. Jadi dulu waktu S1 saya kan di UI juga, tapi waktu itu saya SNMPTN jalur undangan atau dulu biasanya sebutnya PMDK ya. Itu tahun 2011. Jadi udah ya 10 tahun lalu lebih lah ya gitu. Nah, jadi memang agak agak jet lag juga otak gitu untuk belajar SIMAK UI. Dan saya beli satu buku di marketplace. Saya akan drop linknya di deskripsi. Nah, buku itu menurut saya berdasarkan review orang-orang juga itu oke sih. Jadi kayak banyak soal-soalnya yang keluar gitu. Banyak tipe soalnya yang keluar disimak. Uh, Bukunya itu kayak bentuknya kayak fotokopian gitu ya, kayak fotokopian di bundel gitu. Kayaknya itu kayak materi belajar dari salah satu bimbel lah gitu. Nah, saya belajar itu hanya seminggu karena memang saat itu saya masih kerja full time, dan kayak saya cuma punya waktu free untuk belajar tuh cuma malam doang. Jadi saya pulang kantor kayak setelah beres-beres, sholat gitu ya, makan malam, habis itu belajar. Saya sempetin 2 jam sehari, 1,5 jam sampai 2 jam sehari. Dan yang paling tipsnya mungkin ya dari saya adalah maksimalkan di yang kita bisa aja. Misalkan di TPA itu seperti yang saya sudah bilang, saya banyak maksimalin di kemampuan verbal dan di logika. Untuk matematikanya sendiri, saya itu lebih cuma bisa kayak ngerjain soal-soal yang matematikanya itu matematika yang sosial gitu ya, karena memang saya dulu dari jurusan IPS gitu. Dan matematika yang rada IPA gitu biasanya udah langsung saya skip aja gitu. Pun ketika saya belajar nih gitu ya, kalau misalkan ada sekiranya soal yang ternyata saya ngerjainnya untuk satu soal itu aja sampai 5 menit makan waktu, saya biasanya langsung skip aja gitu ya. Misalkan saya mungkin saya bisa ngerjainnya, tapi step-stepnya tuh lama gitu yang harus saya ambil gitu, kayak step ngitungnya banyak gitu ya. Biasanya ini pas soal hitungan. Nah itu biasanya saya skip dulu, nanti baru saya kerjakan belakangan. Nah, kalau oh iya, untuk bahasa Inggris, menurut saya sih soalnya tidak sesulit IELTS ya. Dan karena ini semuanya benar-benar kebanyakan reading gitu ya, tidak ada namanya listening dan sebagainya, saya merasa sih jauh lebih mudah gitu dibandingkan dulu ketika persiapan IELTS. Dan karena saya sudah punya skor IELTS, waktu 2021 tuh saya udah ngambil IELTS, alhamdulillah, dan nilainya cukup memuaskan. Saya waktu itu skornya 7,5, dan saya coba kasih skor IELTS saya itu ke pihak program studi. Jadi waktu itu program studi saya kan follow Instagramnya nih. Nah, Prodi Ilmu Manajemen tuh sempat bikin stories pengumuman bagi peserta SIMAK yang ingin waive untuk tes bahasa Inggris, bisa mengontak Prodi dengan mengajukan bukti IELTS yang masih berlaku. Saya langsung kontak prodinya, dan
kontak prodinya itu namanya Ibu Banu ya, sampai saat ini namanya Ibu Banu. Beliau kemudian, "Oh oke," gitu, "ini kayaknya, bisa nih diajukan," gitu. Saya coba ajukan ya. Nah, nggak lama kemudian, beliau kontak saya lagi, dan mengatakan bahwa, "Oke, bisa di-waive," gitu. Jadi saya, kayak seperti di dispensasi, saya nggak perlu mengerjakan tes bahasa Inggrisnya. Tapi di hari hanya saya tetap ngerjain tes bahasa Inggrisnya gitu ya, karena saya agak parno, takutnya ada miskomunikasi gitu antara pihak prodi dengan pihak UI gitu. Terus saya udah telanjur nggak ngerjain sama sekali dan hasilnya jadi nggak lolos gitu ya. Tapi alhamdulillah ya lolos, alhamdulillah ya. Uh, dan saya nggak tahu ya apakah uh, pada saat itu memang benar-benar si tes IELTS itu dengan adanya tes IELTS itu saya langsung bahasa Inggrisnya di SIMAK UI poinnya jadi maksimal atau gimana, saya nggak tahu penghitungannya. Tapi ini juga harus ditanyakan dulu ya ke pihak program studinya, karena nggak semua prodi ini bisa ada sistem wave kayak gini ya. Harus ditanyakan, rajin-rajin kontak. Kalau perlu follow Instagramnya. Biasanya sekarang udah banyak ya. Dulu berbeda sekali ketika saya dulu S1. Jadi kalau kita dulu apa-apa informasi tentang fakultas tuh selalu ke kantor kemahasiswaan, sekarang udah bisa diakses di Instagram. Jadi ya banyak-banyak kepo, banyak kontak sama pihak program studinya. Setiap program studi biasanya punya satu kontak person. Oke, itu saja mungkin ya untuk tips persiapan belajar SIMAK UI. Sebenarnya tidak ada yang khusus. Saya sendiri, ya itu tadi saya bilang persiapannya masih sangat kilat. Ya kalau memang teman-teman merasa soal-soalnya itu susah banget, ya persiapkanlah jauh-jauh hari ya, jangan seperti saya, gitu ya. Memang waktu itu saya merasa kekuatan saya adalah di bahasa Inggris sama di beberapa bagian TPA gitu. Jadi ya itu maksimalkan di kekuatan dan sekali lagi jangan berspekulasi karena ada sistem poin untuk TPA ya. Setelah tes SIMAK UI secara online, saya melakukan tes tahap 2, wawancara dengan prodi. Nah, ini sebenarnya tahapan tes bisa berbeda ya setiap program studi. Kebetulan di program studi yang saya tuju, itu mengharuskan untuk tes tahap 2, yaitu wawancara. Wawancaranya ini kayaknya sih dengan dosen atau profesor ya, dan itu full bahasa Inggris. Nah, kan sebenarnya SIMAK UI itu pengumumannya 15 Juli. Saya tes 19 Juni, pengumumannya harus 15 Juli, gitu ya, hampir sebulan. Nah, sedangkan saya di tanggal 24 Juni itu udah dikasih tahu sama di email gitu ya sama pihak program studi bahwa saya tuh lolos TPA dan bahasa Inggris SIMAK UI gitu. Jadi ketika 15 Juli muncul pengumuman saya lolos SIMAK UI, saya kayak nggak begitu surprise lagi gitu ya. Nah, di email sudah dikasih tahu sama pihak prodi bahwa saya tuh lolos dan dijadwalkan untuk wawancara. Wawancaranya itu cuma 15 menit lah ya. Ya, cuma 15 menit, nggak nyampe setengah jam. Jadi si pewawancara, interviewernya nanya tentang kita tuh kesibukannya apa sih gitu ya. Terus kita selama ini riwayat kerjanya di mana aja gitu, di bidang apa kerjanya. Dan alasannya kenapa mau masuk jurusan ini gitu, apa ekspektasinya terhadap jurusan ini, dan juga ditanya kesanggupan kita untuk membiayai kuliah. Kita akan kuliah dengan beasiswa atau dengan biaya sendiri. Waktu itu sih saya jawab ya saya akan kuliah dengan beasiswa gitu. Jadi saya udah bilang bahwa kalau saya diterima, saya lolos tahapan ini, benar-benar diterima di jurusan, saya akan mengajukan defer gitu, karena saya masih mau apply beasiswa gitu. Dan ditanya juga mau apply beasiswa apa aja gitu untuk menyokong biaya kuliah di sini. Itu aja sih, wawancaranya santai, nggak formal gitu ya. Kebetulan waktu itu yang wawancara saya tuh ibu-ibu gitu ya, udah sepertinya dosen, dan beliau ya sangat ramah, friendly,
Ya semua berjalan safe and sound lah ya, smooth gitu. Oke, pada tanggal 15 Juli 2022 saya akses penerimaan ui.ac.id dan alhamdulillah dinyatakan lolos SIMAK UI. Nah, besokannya ya kalau nggak salah besokannya itu LOA atau Letter of Acceptance itu resmi dikirimkan melalui email dari penerimaan ui.ac.id. Bentuknya seperti ini ya. Um, Nah, ini surat LOE ini bisa teman-teman gunakan untuk apply beasiswa gitu ya. Contohnya kalau teman-teman mau apply LPDP dalam negeri gitu, kan bisa pakai LOE, bisa nggak pakai LOE. Tapi kalau teman-teman udah mau pakai LOE, ya udah bisa lampirkan LOE ini. Nah, kalau teman-teman mau tunda kuliah, misalkan ternyata teman-teman belum dapet beasiswanya nih gitu. Kalian bisa mengajukan tunda kuliah itu ke program studi, bukan ke UI-nya ya. Jadi kalaupun kalian email ke penerimaan @ui.ac.id itu pasti diarahkan ke program studi gitu. Jadi banyak sering-sering kontakkan lah dengan kontak personnya program studi. Kalau perlu follow Instagramnya juga. Saya rasa sih udah banyak ya jurusan-jurusan UI yang pakai Instagram dan mereka sering sharing informasi di sana. Jadi nggak perlu repot-repot datang ke UI gitu ya, bisa akses ke sana kontak via WhatsApp ke CP-nya. Nah, itu aja sih cerita saya tentang pengalaman lolos SIMAK UI. Mungkin kalau masih ada informasi yang kurang jelas, sekali lagi bisa ditanyakan di kolom komentar. Mudah-mudahan teman-teman bisa lolos juga SIMAK UI pasca sarjana dan semoga video ini bisa bermanfaat ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan bisa kasih komentar juga, share juga boleh. Oke, thank you, bye.